Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di hari ini tanggal 25 November 2020 merupakan sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa karena saya bisa berhadapan dengan Bapak Ketua PGRI Kabupaten Morowali. Sebenarnya sih saya sudah sering menghubungi beliau ya sejak awal pandemi itu hingga saat ini ya, mulai dari kegiatan belajar mengajar dan lain sebagainya, dan alhamdulillah baru terwujud Pak setelah 9 bulan. Lama juga ya. Dan alhamdulillah ya telah bersama saya Bapak Ketua PGRI Kabupaten Morowali, Bapak Amer Aminuddin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipegang saja mungkin lagi. Oke, sehat Pak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sudah keluar hasil tesnya Pak? Alhamdulillah sampai hari ini belum dites. Oh belum dites Pak ya, tapi sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Iya, nah merupakan sebuah faktor utama juga di masa pandemi seperti ini. Kita harus tetap sehat, menjaga kesehatan, dan tetap berpikiran positif Pak. Jangan terlalu dibawa stres ya, karena banyak orang yang justru takut dan stres dengan pandemi seperti ini. Nah Pak, berbicara tentang Hari Guru, kita lahir besar dan saya juga hidup dari seorang ibu. Saya seorang guru Pak. Tentu peran guru itu sangat luar biasa Pak. Ini Hari Guru yang ke-75 ya. Bagaimana pesan-pesan apa di Hari Guru seperti ini Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar kita dan juga para penonton yang sedang menyaksikan tayangan ini Pak, silakan. Iya, terima kasih pada seluruh penonton dan pendengar dimanapun berada nantinya. Saya kira hari ini hari yang sangat bernilai, momentum yang sangat berarti buat seluruh lapisan para pengajar Indonesia, baik itu guru maupun dosen. Kita teringat 75 tahun yang lalu ketika seluruh organisasi keguruan di Indonesia melebur diri menjadi sebuah organisasi besar yang hari ini kita kenal dengan Persatuan Guru Republik Indonesia yang telah memasuki usia yang 75 tahun. Nah, hari ini kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, sejak daerah negeri ini, negara dunia ini pun dilanda oleh pandemi COVID-19 ini yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia turut dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 ini. Termasuk wilayah pendidikan yang tentunya hari ini kita lihat di belahan negara manapun, salah satu yang terdampak paling besar itu adalah pendidikan. Nah, kita beberapa tahun terakhir ini selalu mendengung-dengungkan namanya revolusi industri 4.0. Oke. Ya. Revolusi 4.0 ternyata keinginan saintis kita, teknokrat kita merancang sedemikian rupa proses perubahan peradaban dunia kali ini ternyata mungkin atas izin Tuhan juga, sehingga momentum corona ini adalah sebetulnya bagian dari kita diuji ya, yang selama ini hanya sebatas secara teoritis. Maka pada adanya pandemi corona ini kita harus mau tidak mau kita dihadapkan karena persoalan harus menguasai teknologi khususnya 4.0 tadi. Tidak terkecuali pendidikan ya, pendidikan yang hari ini guru-guru kita mau tidak mau, suka tidak suka harus memasuki dunia virtual, dunia harus menggunakan jaringan internet dan tentunya teknologi informasi yang kekinian. Saya kira itu. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Jadi memang pandemi ini merubah segalanya Pak ya. Jadi pada saat saya ingat sekali kita sempat talkshow pada saat 1 bulan setelah dilantiknya Bapak Menteri ya, Menteri Nadiem Makarim, dan dilantik Oktober Pak ya. Oktober. Dan Februari hingga Maret itu sudah masa awal pandemi. Dan luar biasa apa, saya ingat sekali Pak Menteri itu diwawancara oleh salah satu podcaster terkenal di Indonesia, Deddy Kobuser ya, mengatakan luar biasa apa yang direncanakannya itu semua berubah, tetapi justru ada hal-hal positif yang bisa diciptakan di masa pandemi seperti ini Pak. Nah, otomatis berbicara tentang itu Pak, tantangan bagi seorang tenaga pengajar khususnya guru Pak di masa pandemi seperti ini, mulai dari pola
kegiatan belajar mengajar yang berubah dan lain sebagainya Pak, mulai dari penggunaan teknologi. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini dan juga bagaimana sih guru-guru di Kabupaten Morowali Pak selama masa pandemi seperti ini dari Maret hingga sekarang bulan November Pak? Ya, terima kasih. Apa yang kita lihat di belahan Indonesia hari ini, pandemi telah merambah sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Dampaknya ya, maksud saya, dengan adanya pandemi corona ini tentunya sangat mempengaruhi bagaimana kegiatan atau proses belajar mengajar di beberapa sekolah. Nah, terkait tadi dengan keinginan Pak Menteri, sebuah cita-cita besar seorang Mas Nadiem untuk merubah pembelajaran di Indonesia, tentunya ini kesempatan. Ya, jadi hikmah dari pandemi itu, mungkin kita masih ingat ketika Hardiknas kemarin kan kita punya tema belajar dari pandemi. Ya, kalimat belajar dari pandemi secara gamblang orang mungkin memaknai tidak punya makna sama sekali. Kenapa harus belajar dari pandemi? Padahal sebetulnya makna filosofi terkandung dalam tema itu adalah kita melihat secara filosofi bagaimana corona merebak ke seluruh negeri, kemudian berdampak kepada di seluruh negeri, kemudian kita dihadapkan dengan pola yang telah disampaikan Pak Presiden adalah new normal, pola hidup baru. Bagaimana pola hidup baru? Kita mengajar dalam keadaan situasi pandemi tentunya beda dengan situasi normal. Itulah yang hari ini konsep-konsep brilian yang diajukan oleh Mas Nadiem, Mas Menteri, ini telah diuji. Jadi Allah mungkin memberikan kesempatan hari ini untuk menguji ya rencana-rencana manusia, termasuk rencana seorang Mas Nadiem. Nah, kaitannya dengan kondisi Kabupaten Morowali, saya pikir daerah Morowali juga salah satu daerah yang tanda kutip yang menurut orang Sulawesi Tengah ini daerah yang berbahaya. Kenapa? Karena di sini arus masuk keluar manusia terbesar di Sulawesi Tengah itu berada di Morowali. Betul Pak. Hampir 50.000 karyawan di perusahaan swasta di Morowali ini setiap saat bergerak, terjadi mobilisasi. Tentunya ada aspek sosialisasi manusia di situ terjadi yang cukup besar. Ada pergerakan manusia yang cukup besar yang tentunya itu dengan pergerakan yang besar itu tentunya akan menimbulkan kerawanan-kerawanan, termasuk kerawanan berkerumun. Nah, untuk Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali jauh hari sebelum terjadi terjadi peningkatan angka-angka tertular di Kabupaten Morowali sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Pada bulan Maret itu kita langsung mengeluarkan surat edaran untuk membelajarkan siswa-siswa kita di rumah, belajar dari rumah. Itu kita sudah keluarkan jauh sebelum begitu selesai Pak Menteri mengumumkan aturan main pendidikan di masa Covid. Pemda Morowali melalui Dinas Pendidikan telah membuat surat edaran untuk tidak melakukan pembelajaran selama 1 bulan penuh. Nah, sambil kita evaluasi perjalanan angka-angka corona kita di Kabupaten Morowali. Nah, sampai hari ini dari aturan yang kami berlakukan tidak lain adalah bagaimana untuk menjadikan pendidikan di Morowali tetap berjalan dan tetap menjaga kesehatan warga masyarakat kita. Pada awal bulan Mei, akhir bulan Mei kita sudah memprogramkan setiap siswa itu harus diberikan masker, 2 masker setiap anak, dengan harapan bahwa masker itu bisa berganti setiap hari. Itu kita sudah lakukan kurang lebih 50.000 unit masker yang kita edarkan di seluruh Kabupaten Morowali untuk siswa-siswa kita. Dan juga perjalanan pandemi terus berjalan, tentunya ini menjadi desakan orang tua dan sekelompok masyarakat agar proses belajar mengajar secara langsung untuk dilakukan. Tetapi lagi-lagi kita dihadapkan dengan berbagai regulasi yang ada, termasuk surat edaran gubernur, apalagi sudah ada Kepres ya. Maka kami tidak berhenti sampai di situ, tetapi melakukan upaya negosiasi, koordinasi, termasuk pada bulan Agustus itu kami berkonsultasi langsung dengan Pak Gubernur dan mohon izin kiranya Pak Gubernur bisa memberikan kami restu agar Kabupaten Morowali sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Nah, alhamdulillah dengan apa yang kami lakukan itu mengilhami Sulawesi Tengah. Keluarlah surat edaran gubernur untuk seluruh Sulawesi kabupaten dan kota di seluruh wilayah Sulawesi Tengah untuk boleh melaksanakan proses pembelajaran tatap muka, tentunya dengan protokol, dengan syarat-syarat yang telah diatur. Nah, khususnya di Kabupaten Morowali, tetap kita memperlakukan protokolnya, prosedurnya, harus mendapat, ada SKB 4 Menteri, harus mendapat izin dari Bupati, ya, mengeluarkan rekomendasi. Bupati harus mengeluarkan rekomendasi untuk setiap sekolah itu, tetapi untuk mendapatkan sebuah rekomendasi dari Bupati itu harus memenuhi dulu beberapa syarat-syarat. Jadi ada tim medis kita dari kesehatan, dari puskesmas turun meninjau sekolah-sekolah kita. Apakah sarana pendukung protokol COVID itu sudah disiapkan? Apakah ada tempat cuci tangan? Apakah di sekolah itu ada sumber air yang mengalir? Apakah di sekolah itu jarak-jarak kursi, physical distancing bisa diterapkan? Maskernya ada dan semuanya. Tetapi dari semua fasilitas pendukung yang kita siapkan itu, yang paling terpenting saya kira Bang Ibu di sini adalah surat izin orang tua. Sekalipun Bupati telah mengeluarkan surat rekomendasi, tetapi kalau orang tua si anak tidak mau memberikan izin ke anaknya untuk belajar tatap muka, saya kira ini adalah hak bagi setiap warga negara terhadap dirinya sendiri menyatakan boleh atau tidak boleh. Nah, tetapi muncul kemudian pertanyaan, terus bagaimana Pak dengan mereka yang tidak bisa belajar tatap muka? Sesuai dengan aturan main adalah bagi anak-anak yang orang tuanya tidak memberikan izin untuk belajar tatap muka, tetap harus mendapat pelayanan pendidikan pelajaran di rumahnya. Jadi di Kabupaten Morowali ini dengan adanya pandemi corona ini sebetulnya satu hal yang bisa membuka keadaan di seluruh daerah. Mungkin kemarin kita bisa dengar di televisi ketika Mas Nadiem, Mas Menteri itu baru tersadarkan dari mimpinya. Dia punya mimpi besar tentang pendidikan Indonesia, tapi ternyata pandemi itu menyadarkan beliau bahwa ternyata di Indonesia tidak semua daerah merata pembangunannya. Sarana penunjang belum semua memadai. Ada daerah yang sama sekali tidak punya listrik. Jangankan signal, listrik pun tidak ada. Ini semua membuka, ternyata kita di Indonesia itu ada tabir yang Pak Menteri dengan masa pandemi ini dibuka. Ini semua mungkin cara Tuhan membuka kepada pejabat-pejabat negeri kita bahwa tidak semua daerah akan kita bisa berlakukan proses yang seperti dilakukan Jakarta dan kota-kota besar, termasuk Morowali. Nah, tetapi kita Kabupaten Morowali melalui Dinas Pendidikan tidak berhenti pada persoalan tersedianya signal atau tidak signal, karena kami sudah melakukan upaya Bang Ibu di beberapa tempat. Ternyata kita hanya bisa WhatsApp untuk melakukan seperti Classroom, Google Classroom, kemudian Zoom meeting. Saya kira ini sangat terbatas. Maka oleh sebab itu kita untuk proses pembelajaran di Kabupaten Morowali tidak terhenti sampai di situ. Saya sampaikan kepada guru-guru saya ketika Bapak Ibu guru bertanya, Pak Kadis, bagaimana strategi terbaik pengajaran di saat COVID-19 ini? Saya kembalikan jawabannya ada kepada Anda. Kenapa? Anda lah yang tahu ramuan apa yang akan diajarkan kepada anak didik. Karena hari ini kita tidak dituntut untuk memenuhi target kurikulum kita secara full, tetapi paling tidak saran saya, anak-anak itu setiap saat harus disentuh dengan pelajaran. Nah, karena kondisi ini yang sangat susah begini, maka perlu ada kerjasama antara orang tua dengan dewan guru kita, guru-guru kita di lapangan. Nah, ini kita sudah lakukan. Ada daerah yang harus melakukan membuat resume ringkasan, kemudian diberikan kepada anak-anaknya. Ada juga yang membuat fotokopi, kemudian disebarkan dan sebagainya. Saya kira seperti di beberapa tempat saya selalu tekankan, pandemi ini adalah cara Tuhan kita untuk lebih baik, untuk lebih berkreasi. Jadi yang dibutuhkan hari ini adalah kreativitas seorang guru. Saya tidak meminta inovasi Anda yang terlalu berlebihan, tapi saya hanya minta kreativitas. Saya kira seorang guru sangat yang kreatif, dia bisa menyesuaikan dalam situasi apapun, apakah itu di tempat yang gelap gulita, di tempat yang terang, di
tempat yang dingin, di tempat yang panas. Saya kira guru sudah punya cara yang terbaik untuk paham dia, untuk memberikan pelajaran yang terbaik buat anak didiknya. Saya kira itu Bang Iful. Oke, penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Ketua PGRI Kabupaten Morowali yang juga Kepala Dinas Pendidikan. Nah Pak, ini kan sudah berjalan 9 bulan. Tadi Bapak menjelaskan bagaimana seorang guru itu bisa lebih kuat dengan tantangan di masa pandemi sekarang ini. Nah sekarang Pak, kita melihat anak didik kita Pak. Ini kan sudah 9 bulan mereka tidak ketemu guru, adapun melalui virtual ya, melalui Zoom dan lain sebagainya. Mereka sangat merindukan yang namanya personal touch, maksudnya sentuhan, tatap muka Pak, seperti itu. Adakah yang berubah dari anak didik kita Pak secara psikologi dan lain sebagainya, karena sangat hampir 9 bulan loh Pak, ini sangat lama Pak. Silakan Pak. Ya, Bang Iful, saya kira pertemuan yang rutin dengan pertemuan yang terjadi, yang jarang terjadi, saya kira berbeda secara psikologis. Ya, tentunya kerinduan dari anak didik, termasuk juga bagaimana guru merindukan anak didiknya. Saya kira dua buah kerinduan yang harus dipadukan. Namun hari ini sebagai guru yang kreatif, kerinduan itu tidak harus berarti tidak bisa ditunaikan. Ya, dengan cara berkunjung kelompok-kelompok, saya sarankan maksimal 5 orang dalam satu kelompok. Kunjungilah mereka, sentuhlah mereka dengan tatapan, dengan kata-kata, dengan ucapan. Saya kira ini akan mengobati dua buah kerinduan tadi. Nah, saya kira apa yang kita tahu bersama bahwa ini keadaan new normal, kenormalan baru. Tentunya kita harus berusaha untuk beradaptasi. Jadi soal kerinduan, memang seperti saya ingin sampaikan juga sebetulnya bahwa sehebat apapun teknologi di dunia ini tidak akan bisa menggantikan peran guru. Betul. Tidak bisa menggantikan peran guru, karena di mata seorang guru ada sebetulnya ada ilmu yang terpancar. Ya. Dari ucapan, dari bibir seorang guru, ada kata-kata bijak yang mungkin akan menjadi motivasi buat anak-anak. Karena sosialisasi di antara mereka itu penting. Memberikan pujian kepada seorang anak yang ada di sekitarnya hanya 2 orang, tentunya berbeda ketika memberikan pujian kepada seorang anak yang di lingkungannya itu ada satu kelas. Ya, saya kira ini sifat dasar manusia ingin dikenal, ya. Apalagi anak-anak usia sekolah itu adalah masa-masa pencarian identitas. Maka saya kira ini sebuah hal yang hari ini sangat dirindukan, sehingga di mana-mana kita turun di kalangan orang tua, apalagi saya sebagai Ketua PGRI, sebagai Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Morowali ini, selalu pertanyaan yang tidak asing. Pak Kadis, kapan kita belajar tatap muka? Pak Kadis, ini kami sudah sangat kesulitan mengajar anak-anak kami di rumah. Pak Kadis, ternyata jadi guru itu susah. Nah, ini juga memang Allah itu maha adil ya. Beberapa kasus di daerah-daerah kita ini, termasuk mungkin di televisi, di media massa, kita sudah biasa dengar bagaimana kasus pemukulan guru, kasus pelecehan guru dan sebagainya. Hari ini pandemi ini menjawab itu. Ternyata guru dirindukan. Menjadi seorang guru sebuah pekerjaan yang amat berat, karena ada beberapa orang tua sudah tidak mampu mengajarkan anak-anaknya di masa-masa corona ini. Nah, saya kira semua kita, baik bukan cuma kita di Indonesia, hampir seluruh dunia, belahan dunia ini, satu hal yang ada di setiap mereka berdoa, mereka bermunajat, ya Allah, mudah-mudahan corona bisa cepat berakhir untuk kembali kita berada pada posisi normal sehingga semua proses pembelajaran bisa berjalan dengan normal. Oke Pak, saya sempat lihat di pemberitaannya di pemberitaan online ya, mengatakan benarkah di awal tahun 2021 itu akan ada belajar tatap muka Pak, atau baru sekedar wacana Pak? Iya, Morowali ini kemarin di awal bulan 9 kita sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Ya, kita sudah mulai beberapa sekolah, ada beberapa sekolah yang kita sudah berikan surat untuk belajar, dan itu sudah terjadi proses itu. Tetapi tiba-tiba terjadi peningkatan angka tertular COVID-19 ini. Maka oleh pihak gugus COVID Kabupaten Morowali melalui Bupati dalam hal ini mengeluarkan surat untuk dihentikan sementara. Jadi kemarin baru 1 minggu yang lalu itu sudah ada penyampaian
Pak Menteri melalui SKB 4 Menteri itu bahwa pembelajaran tatap muka nanti dikembalikan kepada kewenangannya, dikembalikan kepada kepala daerah kabupaten kota, provinsi kabupaten kota. Jadi mudah-mudahan kita dalam waktu dekat ini, kalau seluruh masyarakat Morowali ini menyadari bagaimana bahaya dari virus corona ini, saya kira kalau mereka bisa memahami ini dan mau menjaga menerapkan protokol COVID ini, 3M dan pola hidup yang sehat, saya kira sasaran kita hari ini menekan angka itu. Kalau kita sayang anak-anak kita, mari kita coba tegakkan protokol itu untuk menekan angka-angka tertular, sehingga kami dari pemerintah nanti akan berani mengeluarkan rekomendasi untuk belajar. Tapi kalau situasi ini masih terus meningkat, maka tentunya kami tidak berani. Saya sudah tekankan beberapa kepala sekolah yang selalu minta untuk melakukan pembelajaran. Saya sampaikan bahwa nyawa anak-anak kita bukanlah untuk dijadikan kelinci percobaan. Karena ini yang sangat mahal, ini yang sangat berbahaya, maka tentunya kita tetap menunggu bagaimana keputusan pemerintah setempat. Tapi insya Allah kalau apalagi kalau sesuai penyampaian di beberapa media bahwa pada bulan November Desember itu sudah akan terdistribusi antivirus ini, ya, akan ada vaksin, ya. Mudah-mudahan dengan adanya secepat ini untuk kita di bulan Januari kita sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Oke, tadi kan Bapak sempat bilang metode pembelajaran yang ada saat ini kan ada yang membuat resume, ada yang melalui WhatsApp, Pak. Yeah. Nah, yang saya tanyakan kan kita punya 3 kecamatan, satu di pesisir dan juga di Bungkus Selatan dan di Menui, daerah-daerah terluar yang secara signal itu tidak maksimal di sana. Untuk di daerah seperti itu, Pak, bagaimana metode pembelajaran yang sudah berjalan hingga saat ini, Pak? Iya, di beberapa waktu yang lalu kami sudah menyampaikan mengundang khusus para kepala sekolah di wilayah kepulauan yang tanda kutip mereka kurang akses, ya. Ini kita meyakinkan kepada kepala desanya, kepada kelompok-kelompok masyarakat di situ agar meyakinkan, ya, bahwa mereka bisa menjaga keamanan atau kenyamanan anak-anak. Kami anjurkan untuk belajar tatap muka, karena di situ tidak ada signal, ya. Betul, Pak. Ada satu guru yang pernah ketemu saya, kan dia dilaporkan bahwa tidak aktif. Jadi saya telusuri, ternyata dia yang bersangkutan ini dia selalu bawa HP, ya, Android, setiap kali aktivitas pengajarnya didokumentasikan. Ternyata dia cukup aktif hanya karena dia berada di pulau lain, siswanya berada di pulau lain, maka ketika terjadi kunjungan pengawasnya, ini mungkin yang tidak ketemu. Nah, gurunya sudah pulang, pengawasnya datang. Nah, ini tidak akan ketemu. Tapi saya kira beberapa guru-guru kita di kepulauan juga kita perlu apresiasi, ya. Di masa COVID ini mereka masih terus aktif, karena kami juga dari dinas selalu mendorong, karena ini tanggung jawab kita dunia akhirat, bukan cuma tanggung jawab di dunia, tapi kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti ketika anak-anak itu kita salah ajar. Dan memang komitmen kami bagaimana, seperti saya bilang dari awal, bahwa anak-anak dalam kondisi apapun harus belajar, karena itu tuntutan undang-undang. Alasan COVID, ada protokol yang harus kita tegakkan untuk tetap belajar. Saya kira itu. Oke. Selanjutnya, Pak, kan di awal-awal masa daring itu banyak siswa-siswa yang mengatakan belajar daring itu mahal, Pak. Nah, mulai dari beli kuota dan lain sebagainya, otomatis kan bilang mahal ini juga kan relatif, Pak, ya. Dan juga saya ingin tanyakan, apakah ada insentif mulai dari murid hingga guru, Pak, selama masa pandemi ini untuk pembelian kuota dan lain sebagainya, Pak? Oh Tuhan. Iya, memang di Juknis dana bos kita di masa pandemi ini ada perubahan kemarin, itu dibolehkan penggunaan dana bos di sekolah itu membelikan pulsa internet. Oke. Nah, cuma saya ingatkan di Kabupaten Morowali khususnya, saya pernah juga sharing dengan salah satu, kebetulan saya pernah diundang oleh staf kepresidenan, kantor staf kepresidenan, sebagai salah satu kabupaten yang ditunjuk untuk bisa kita diskusi secara virtual waktu itu. Saya sampaikan bahwa Kabupaten Morowali tidak ada yang belajar daring. Ya, saya menyatakan bahwa tidak ada yang belajar daring. Kenapa? Karena akses internet kita sangat susah.
ya. Yang bisa hanya WhatsApp. WhatsApp itu bukan belajar daring. Itu hanya salah satu belajar dari sosial media. Jadi kita sudah sampaikan guru-guru, saya bilang kepala sekolah manfaatkan dana BOS itu untuk membiayai para guru, dibelikan bensin ya, untuk transportasi ya, bahan BBM ya, untuk transportasi ke rumah-rumah, kemudian penggandaan materi, penggandaan bahan-bahan ajar lainnya ya, silakan dibiayai melalui dana BOS ya, untuk guru-guru kita agar tetap eksis dalam masa pandemi ini. Oke, dan yang terakhir Pak, hal-hal apa saja yang ingin Bapak kuatkan pada tenaga pengajar, para guru-guru yang luar biasa ini Pak di masa pandemi seperti ini, sekaligus closing statement Bapak dan juga himbauan Bapak kepada seluruh pendengar dan penonton kita dan guru-guru yang pop semua ini Pak. Iya, saya kira ada teori klasik yang perlu saya sampaikan bahwa ada awal pasti ada akhir. Ya, pandemi pasti akan berakhir. Nah, oleh sebab itu pandemi yang tidak tahu kapan berakhir ini, kita harus meyakinkan diri kita bahwa pandemi ini akan tetap berakhir. Maka sambil menunggu berakhirnya pandemi itu, kita harus tetap eksis sebagai guru. Jangan pernah melihat bahwa saya menjadi guru hanya karena ada tunjangan yang diberikan oleh negara, tetapi lebih dari filosofinya adalah kita akan mewarnai apa yang kita lakukan hari ini adalah warna negeri ini, negara ini ke depan. Kalau kita salah mewarnai hari ini, maka tentunya Indonesia akan berubah warna di suatu ketika nanti. Maka harapan saya, hati-hatilah para guru menciptakan warna untuk anak-anak kita hari ini. Goresan pensil Anda, warna yang Anda torehkan ke dalam gambar yang Anda ajarkan kepada anak, itu akan menjadi modal anak itu ke depan. Maka saya minta kepada guru kita semua melalui semangat Hari Guru ke-75 ini, jangan pernah berhenti berinovasi, berkreasi. Jadilah guru yang punya motivasi yang baik, punya kreasi yang baik, apalagi mampu berinovasi di tengah pandemi karena melanda ini, yang tengah-tengah keterbatasan ini. Saya kira ini selain kita bekerja, tapi guru adalah satu lapangan pekerjaan yang berladang amal, sebagai ladang amal. Mudah-mudahan guru-guru kita di Kabupaten Morowali selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala agar bisa tetap bekerja dengan baik walaupun situasinya sampai hari ini masih belum normal. Terima kasih Bang Iful, saya kira seperti itu. Oke, terima kasih buat Anda semua yang sudah mendengarkan radio podcast ini. Anda bisa mendengarkan di siaran radio 88,1 FM dan juga Anda bisa nanti nonton di channel YouTube kami di Radio Suara Morowali 88,10 FM. Di Hari Guru yang luar biasa ini kita doakan semoga para guru sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari wabah Covid-19. Selain merupakan tugas dan pengabdian kepada negara, kita doakan semoga semua bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di radio podcast berikutnya.